Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Adi Rizky Wahyudi, Afif Naufal Ricardi, Enisa Ersanina, Pratiwi Maharani, Rendiko Aditya Azhar, dan Yenitri Wulandari akan memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas pendahuluan fisika berpadat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Suryani Arsyad, MSI. Baiklah, saya Enisa Ersanina dengan NIM 0802 1381 924044 akan memaparkan mengenai materi indeks Miller dan cara menentukan indeks Miller untuk struktur kubik dan HCP. Poin pertama yaitu akan membahas mengenai indeks Miller. Indeks Miller diperkirakan pertama kali pada tahun 1839 oleh seorang ahli mineral asal Inggris, William Hallowes Miller. Metode ini dalam sejarahnya juga dikenal sebagai sistem Millerian. Indeks Miller adalah sistem notasi pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan sisi-sisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Indeks Miller berhubungan dengan perpotongan bidang tersebut dengan sumbu dari sebuah unit sel. Indeks Miller biasa digunakan untuk menentukan bidang irisan di dalam kristal. Satu set bidang yang paralel dengan jarak yang seragam memiliki indeks yang sama. Indeks untuk bidang irisan dituliskan dalam tanda kurung. Untuk menentukan orientasi sebuah kristal, maka digunakan notasi H, K, dan L yang disebut sebagai indeks Miller yang ditulis sebagai dalam tanda kurung HKL. Dalam sebuah sel satuan, bidang-bidang sel satuan tersebut disebut sebagai bidang indeks Miller. Kemudian, fungsi indeks Miller yaitu untuk mendata bidang-bidang dari suatu sel satuan dan juga untuk mengetahui posisi atom pada sel satuan. Kemudian terdapat penggunaan indeks Miller. Yang pertama yaitu menyatakan arah atau posisi dari atom. Dan contohnya terdapat pada keterangan di bawah ini. Kemudian analisis diffractometri dengan sinar X. Dengan teknik difraktif akan didapat geometri sel satuan sehingga akan mendapat identifikasi dari sel satuan. Poin kedua yaitu akan membahas mengenai cara menentukan indeks Miller untuk struktur kubik dan HCP. Berikut ini merupakan indeks-indeks bidang penting pada kristal kubus bidang 200 sejajar terhadap 100 dan 100. Aturannya yaitu yang pertama, tentukan perpotongan pada sumbu dalam bentuk konstanta sisi A1, A2, A3. Sumbu-sumbu dapat berasal dari sel primitif ataupun non-primitif. Yang kedua, tentukan balikan dari angka-angka tersebut. Kemudian sederhanakan menjadi 3 angka bulat dengan memiliki rasio yang sama. Biasanya angka bulat terkecil. Hasilnya ditulis dalam tanda kurung, disebut indeks bidang atau bidang kristal. Satu set bidang yang paralel dengan jarak yang seragam memiliki indeks yang sama. Jika sebuah bidang sejajar dengan suatu aksis, maka indeks Miller-nya adalah 0. Jika arah dari suatu bidang bernilai negatif, maka indeks diberi tanda garis di atasnya.
Kemudian cara menentukan dari bidang menjadi indeks nilai. Yang pertama, tentukan titik-titik potong antara bidang yang ditinjau dengan sumbu-sumbu dalam satuan konstanta titik. Yang kedua, tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi. Yang ketiga, tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu tentukan dalam indeks nilai. Kemudian cara menentukan dari indeks nilai menjadi bidang. Yang pertama, tentukan kebalikan dari bilangan dan kemudian gambarkan bidang lalu akhir. Kemudian terdapat cara menentukan dari arah menjadi indeks nilai. Yang pertama, lihat tanda panah menunjukkan titik kemana. Kemudian tentukan angka tertinggi di sumbu A1, A2, dan A3. Lalu bagi semua angka dengan angka tertinggi. Yang terakhir, tuliskan indeks nilai. Kemudian terdapat cara menentukan dari indeks nilai menjadi arah. Yang pertama, tentukan titik pangkal 0, lalu tentukan skalanya, dan yang terakhir gambarkan arah indeks nilai. Secara singkat, langkah-langkah untuk menentukan indeks nilai antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan titik-titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbu A1, A2, A3 dalam satuan konstanta sisi A1, A2, dan A3. Sumbu-sumbu di atas dapat dipakai sumbu konvensional yaitu X, Y, Z atau sumbu-sumbu primitif A1, A2, dan juga A3. Kemudian, tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi. Lalu, tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Lalu, bidang yang sering muncul disebut indeks HKL atau indeks nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan penentuan indeks nilai. Nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 08021381924056. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasannya sudah diketahui bagaimana cara menentukan indeks Miller dan apa itu indeks Miller. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah diberikan, yaitu tentukan indeks Miller pada bidang berikut. Lihat gambar di samping seperti yang kita lihat, ada 5 bidang di sini. Selanjutnya kita akan menentukan bidang pertama, di mana bidang pertama ini seperti yang kita lihat, ini ada berupa kubus dan di sini terdapat 3 titik, yaitu ada titik A1, A2, dan juga A3, dimana seperti yang kita ketahui, kita akan mencari titik A1, A2, dan A3-nya terlebih dahulu. Karena titik A1 ini adalah titik awalnya, maka A1 ini sama dengan 1. Dan selanjutnya untuk penentuan nilai dari A2, kita dapat lihat titik potong antara A1 dengan A2. Namun di bidang pertama ini, titik A1 dan A2 tidak berpotongan, maka dari itu nilai dari A2 sama dengan infinite atau tak hingga. Terus yang ketiga, kita lihat lagi pada bidang apakah titik A1 dan titik A3 itu berpotongan. Tentu seperti yang kita lihat pada gambar, titik tersebut tidak berpotongan. Maka dari itu dapat ditentukan atau dapat dipastikan bahwa nilai A3 itu sama dengan infinite atau tak hingga. Nah, dari perhitungan titik potong yang sudah kita lakukan perhitungan menggunakan rumus 1 per nilai A, di mana jika kita melihat nilai A1 yang sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menghitung A1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, di mana nilai 1 itu merupakan nilai dari A1-nya itu sendiri, dan maka hasilnya sama dengan 1. Untuk nilai A2-nya pun seperti itu, di mana A2 sama dengan 1 per tak hingga sama dengan 0. Nilai tak hingga didapatkan dari nilai A2 tersebut.
Maka dari itu hasilnya 1 dibagi tak hingga, maka hasilnya sama dengan 0. Begitupun dengan nilai A3, di mana 1 per tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Maka dari hasil tersebut didapatkan hasil indeks Millernya, yaitu pada bidang pertama ini 1, 0, 0. Nah, selanjutnya pada bidang kedua, kita lihat lagi titik potongnya, yaitu antara A1, A2, dan A3, di mana di sini seperti yang kita lihat nilai dari A1 itu sendiri adalah 1, dan kita dapat lihat untuk nilai A2-nya, apakah nilai A1 dan A2 itu berpotongan. Seperti yang kita lihat di bidang kedua ini, dia berpotongan. Kita lihat pada gambar, yaitu A1 menyentuh A2 atau titik potong A2. Maka dapat dipastikan nilainya adalah 1. Berarti nilai A2 itu adalah 1. Dan kita lihat lagi nilai A3, apakah nilai A3 itu berpotongan dengan A1? Seperti yang kita lihat pada gambar, tentu saja tidak. Maka sama seperti sebelumnya, jika tidak berpotongan maka nilainya adalah tak hingga atau infinite. Nah, dari hasil perhitungan itu kita gunakan lagi rumus 1 per A, di mana untuk pertama yaitu A1 sama dengan nilainya 1 per A, di mana 1 per 1. Karena kita ketahui bahwasanya nilai A1 itu adalah 1. Maka setelah dibagikan atau dilakukan perhitungan, nilai A1 itu sama dengan 1. Dan untuk titik potong yang kedua yaitu A2 sama dengan 1 per 1. Nilai A2 yang kita dapatkan tadi adalah 1. Maka setelah dibagi, itu hasilnya sama dengan 1. Dan untuk nilai A3, seperti yang kita lihat, nilai A3 itu tadi tidak berpotongan dengan nilai A1, maka nilainya adalah infinite atau tak hingga. Nah, setelah itu kita perhitungkan atau kita hitungkan nilainya menjadi 1 per tak hingga sama dengan 0. Nah, untuk bidang kedua ini didapatkanlah hasil indeks Millernya, yaitu adalah 110. Dan untuk bidang ketiga, yaitu terdapat titik potong A1, A2, dan A3 sama seperti sebelumnya, di mana seperti yang kita lihat nilai A1 itu sendiri adalah 1 atau nilai titik potong A1 itu adalah 1. Dan untuk titik potong A2, kita lihat apakah titik potong A2 ini berpotongan dengan titik A1. Seperti yang kita lihat pada gambar, A1 dan A2 itu saling berpotongan atau saling terhubung. Nah, maka dari itu nilai dari A2 tersebut adalah 1. Begitupun dengan nilai A3, kita dapat lihat pada bidang di sebelah kiri bahwasanya nilai A3 ini berpotongan atau bersentuhan dengan nilai A1. Maka dari itu nilai A3 tersebut adalah 1. Nah, setelah kita dapatkan, kita lakukan lagi hasil perhitungan. Nah, untuk perhitungan pertama didapatkan A1-nya itu adalah 1, maka 1 per 1 sama dengan 1. Begitupun dengan A2 dengan hasil sama dengan 1, dan A3 hasilnya juga sama dengan 1. Maka dari bidang ketiga ini didapatkan indeks Millernya adalah 111. Nah, selanjutnya juga ada bidang keempat, yaitu seperti kita lihat bidang ini sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana nilai titik A1 ini adalah setengah. Kenapa seperti itu? Karena titik potongnya berada di setengah A1. Maka dari itu nilai A1 tersebut adalah 1. Dan selanjutnya nilai A1 tersebut adalah setengah. Maka dari itu selanjutnya kita lanjutkan untuk nilai A2, yaitu nilai A2 tersebut adalah infinite. Seperti yang kita lihat di gambar, tidak ada titik potong antara A1 dan A2. Begitupun dengan A3, tidak ada titik potong antara A1 dan A3. Maka kita perhitungkan lagi rumusnya dengan rumus kebalikan, yaitu 1 per A, di mana untuk perhitungan pertama yaitu 1 dibagi A1, di mana nilai A1 tadi adalah setengah, maka hasilnya adalah 1 dibagi setengah sama dengan hasilnya 2. Dan untuk A2 itu hasilnya 0 dan A3 pun hasilnya 0. Maka untuk bidang keempat ini didapatkan indeks Millernya adalah 200. Nah, selanjutnya yang terakhir di bidang kelima itu terdapat titik potong A. Nah, kita lihat di gambar untuk
bidang yang diasir itu jauh dari titik A1, yang artinya nilai dari A1 itu minus. Jadi nilai dari A1 tersebut adalah -1. Dan kita lihat apakah nilai A1 tersebut berpotongan dengan A2 dan apakah nilai A3 itu berpotongan dengan A1? Tentunya tidak, dua-duanya tidak berpotongan. Maka didapatkan hasil nilai A2 dan A3 adalah infinite atau tak hingga. Nah, kita lihat perhitungannya lagi, yaitu 1 dibagi A1, di mana A1 tadi adalah -1, maka 1 dibagi -1, maka hasilnya adalah -1. Dan untuk yang kedua itu A2, yaitu 1 dibagi A2, di mana A2 tersebut infinite, yaitu 1 dibagi tak hingga atau infinite sama dengan 0. Begitupun dengan nilai A3 dengan hasil 0. Maka didapatkan indeks pada bidang kelima itu indeks Miller-nya adalah -1, 0. Perkenalkan, nama saya Weni Triulandari dengan NIM 08021381924064. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar bidang yang indeks Miller-nya 2,3,4, 1,3,2, dan 2,4,5. Sudah dijelaskan pada teman saya di video pertama apa pengertian dari indeks Miller. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih tepatnya ke kegunaannya. Di sini indeks Miller itu biasanya digunakan untuk menentukan bidang irisan di dalam kristal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang indeks 2,3,4. Dapat kalian lihat pada gambar bahwa di sini merupakan contoh gambar yang saya buat mengenai indeks 2,3,4. Pada gambar dapat dilihat juga dan mendapatkan hasil bahwa titik kebalikan atau resi vokalnya itu 1/2, 1/3, 1/4, dan titik potongnya itu 1/2 X, 1/3 Y, 1/4 Z. Selanjutnya itu indeks 1,3,2. Pada gambar dapat dilihat dan menghasilkan kebalikan yaitu 1/1, 1/3, 1/2, dan titik potong pada indeks ini adalah X, 1/3 Y, 1/2 Z. Dan selanjutnya itu ada indeks 2,3, 2,4,5. Dapat kalian lihat pada gambar yang telah saya buat. Di sini indeks ini menghasilkan kebalikan yaitu 1/2, 1/4, 1/5, dan titik potongnya itu terdapat 1/2 X, 1/4 Y, 1/5 Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendiko Aditya Jahar dengan NIM 08021381924045. Saya akan melanjutkan penjelasan jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal. Tujuh sistem kristal itu bisa digambarkan oleh sel satuannya, sedangkan bentuk sel satuan ditentukan oleh besar sumbu kristal A vektor, B vektor, C vektor, serta sudut kristal alfa, beta, dan gamma. Bisa kita lihat di sini pada gambar merupakan simbol parameter kisi dan sudut dalam koordinat Cartesian. Sistem kristal sendiri bisa dikelompokkan menjadi 7, yaitu kubik, monokrilik, triklinik, tetragonal, ortorombik, trigonal, atau yang bisa kita sebut rombohedral dan heksagonal. 7 kristal ini terbagi menjadi 14 kisi atau kisi grafis. Setiap sistem kristal memiliki nilai-nilai bidang dan parameter yang berbeda. Untuk sistem kubus karena parameter A sama dengan B sama dengan C, maka bisa diartikan bahwa sistem kubus memiliki satu parameter yang tidak diketahui yaitu A. Sedangkan untuk sistem non kubik akan sedikit
lebih rumit karena memiliki 2 atau lebih parameter kisi. Selanjutnya untuk jarak antar bidang, jarak pisah antar dua bidang kristal berturut-turut dilambangkan dengan DHKL, dan untuk sistem kristal memiliki rumus tersendiri. Untuk sistem kubik, DHKL sama dengan A per akar dari H kuadrat plus K kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Sedangkan untuk sistem tetragonal, yaitu DHKL sama dengan A per akar dari H kuadrat plus K kuadrat per A kuadrat ditambah dengan L kuadrat per C kuadrat. Bisa kita lihat di sini untuk 7 sistem kristal dengan 14 kisi berapis. Untuk sistem kristal pada kubik dengan parameter kisinya itu A sama dengan B sama dengan C. Bisa dianggap alfa sama dengan beta sama dengan gamma dengan nilai 90 derajat. Selanjutnya trigonal, A sama dengan B sama dengan C. Sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma dengan nilai kurang dari 120 derajat, tetapi tidak sama dengan 90 derajat. Heksagonal, A sama dengan B, namun tidak sama dengan C. Untuk alfa sama dengan beta dengan nilai 90 derajat, sedangkan gamma dengan nilai 120 derajat. Selanjutnya tetragonal, A sama dengan B, namun tidak sama dengan C. Untuk sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma dengan nilai 90 derajat. Selanjutnya ortorhombik, parameter kisinya itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma dengan nilai sudut 90 derajat. Monoklinik, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Nilai sudutnya alfa sama dengan beta dengan nilai 90 derajat, namun tidak sama dengan gamma. Selanjutnya triklinik, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Dengan sudut alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nova Ricardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi terjadinya sinar X. Nah, di sini saya akan mengilustrasikannya seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Terdapat anoda dan katoda dan juga ada logam sebagai target. Ketika elektron ini ditembakkan mengenai target atau logam, maka dia akan menghasilkan sinar X. Mungkin proses ini bisa saya ilustrasikan lebih sederhana pada struktur atom. Nah, pada struktur atom ini yang elektronnya menempati orbitan tertentu. Nah, jadi ketika ada elektron ditembakkan dan menabrak elektron yang ada di orbitan, maka elektron yang ditabrak ini dia akan berpindah pada lintasan atau orbitan yang lebih rendah. Ketika elektron ini berpindah, ia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang berupa sinar X tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Pratiwi Maharani dengan NIM 0802 3281 92 4072 akan melanjutkan menjelaskan tentang turunan hukum Rex 2 di sin theta sama dengan n lambda. Baiklah, hukum Rex adalah sebuah hukum yang diciptakan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Sir W. X. Bragg dan anaknya Sir W. L. Bragg pada tahun 1913 yang mendeteksi bahwa terjadinya diffraksi sinar X pada susunan sebuah kristal. Baiklah, dapat kita lihat pada gambar di layar ini, sebuah kristal ditembakkan oleh dua sinar yang sudutnya datang sama dengan sudut pantulan, yaitu theta. Sinar datang, yang untuk di sini, sinar datang lalu menumbuk titik Z, kemudian sinar akan membetul. Sama halnya untuk sinar yang di bawah ini, sinar datang menumbuk titik C, tetapi dengan tambahan jarak AC plus CB.
Karena jarak tempuh sinar atas itu sama dengan jarak tempuh sinar bawah. Jarak ini pun sama ditujukan pada batas ZA sama dengan ZB. Nah, jarak tambahan ini harusnya sama dengan sebuah integral atau penjumlahan N dikali lambda agar kedua pasang sinar menjadi tetap sama, yaitu N lambda sama dengan AC plus CB. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tumbukan dari titik AC Z. Yang dimana sin theta sama dengan AC plus AC per ZC atau sama dengan AC per D. D sin theta sama dengan AC. Nah, tadi kan pada gambar pertama itu telah kita lihat bahwa AC sama dengan CB. Maka untuk persamaan pertama itu menjadi N lambda sama dengan AC plus CB. N lambda sama dengan 2AC. Kemudian untuk persamaan 3 didistribusikan ke persamaan 2, di mana D sin theta sama dengan AC, D sin theta sama dengan 1 per N lambda. Didapatkan hasil 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, untuk kotak merah ini telah dijelaskan persamaan hukum Brecht-nya. Nah, di mana D itu untuk jarak antara bidang atau celah, N itu untuk menunjukkan orde pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Lambda itu untuk panjang gelombang, dan theta itu untuk sudut sinar datang atau sinar pantulan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.